Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Hersi Amara dari Pendidikan Fisika Untirta 2018. Kita akan melanjutkan materi dari sumber-sumber energi, yaitu sumber energi alternatif. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, pernahkah adik-adik belajar atau mengetahui apakah itu energi alternatif? Baik dari SD, SMP, maupun SMA? Ya, jika pernah, coba jelaskan apa itu energi alternatif. Apa manfaatnya? Dan apa aja energi alternatif itu? Oke, di pembahasan ini kita akan mencoba mengulas kembali apa itu energi alternatif. Kenapa kita harus belajar energi alternatif? Karena energi sekarang atau energi konvensional itu akan habis pada masanya. Apa aja energi konvensional itu? Energi konvensional itu adalah energi yang akan habis seperti batu bara, bensin, dan minyak bumi. Kapan energi itu akan habis? 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan? Yang pasti energi itu akan habis. Maka dari itu, kita harus bisa belajar energi alternatif untuk memperbarui atau menghandle dari energi-energi yang akan habis itu. Sumber energi alternatif atau renewable energy source. Ada beberapa bahasan. Yang pertama, ada pengertian, manfaat, sejarah, macam-macam energi alternatif, dan kekurangan dan kelebihan. Pengertian dari energi alternatif. Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga lebih merujuk pada suatu teknologi yang dapat digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi yang baru. Manfaat energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya, energi alternatif sebagai solusi sumber energi bagi kehidupan manusia yang renewable atau dapat diperbaharui, sehingga isu-isu kelangkaan energi bisa dihapus dengan adanya energi terbarukan. Sejarah energi alternatif. Istilah energi alternatif tidak bisa lepas dari kejadian pada tahun 1973. Saat itu terjadi krisis minyak bumi global dan memunculkan inisiatif atau ide baru untuk mencari sumber energi yang renewable atau terbarukan. Macam-macam energi alternatif. Yang pertama, ada energi matahari, energi panas bumi atau geotermal, ada energi angin, energi air atau hydropower, energi gas alam, energi alternatif hidrogen, energi biomasa, energi tidal atau gelombang bawah laut, energi gelombang laut, energi biodiesel, energi etanol, energi metanol, energi piezoelektrik atau energi mekanik, dan energi nuklir atau uranium. Yang pertama, energi matahari.
Salah satu energi alternatif adalah energi matahari, yang dimana energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan. Adapun listrik yang dihasilkan dengan menggunakan energi matahari adalah dibantu dengan menggunakan sel surya, yang dimana di sana terdapat beberapa rangkaian panel unsur semikonduktor atau yang kita sebut dengan panel surya. Selanjutnya ada energi panas bumi atau geotermal. Panas bumi adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan dari panas akibat pergerakan magma di perut bumi, yang digunakan untuk memanaskan air yang kemudian uapnya digunakan menggerakkan generator pada pembangkit listrik. Selanjutnya ada energi angin. Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari angin sendiri menjadi energi putar pada kincir. Lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Energi air, hydropower. Cara kerja energi air adalah dengan membuat sebuah bendungan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Lalu, putaran turbin itu akan dikonversi menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah energi gas alam. Gas alam juga menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan. Gas alam merupakan kumpulan gas yang terkandung di dalam tanah yang memiliki campuran hidrokarbon dengan tekanan yang tinggi. Salah satu contoh pemanfaatan gas alam ada pada gas LPG yang sering digunakan. Selanjutnya ada energi alternatif hidrogen. Energi hidrogen adalah salah satu energi terbarukan yang dimana cara kerjanya adalah dengan hidrogen dicampur dengan menggunakan air yang nantinya berbentuk seperti bensin. Selanjutnya adalah energi biomasa. Energi ini adalah sumber energi yang berasal dari tumbuhan maupun kotoran hewan. Energi ini dapat dihasilkan baik dengan cara dibakar maupun diubah menjadi bahan lain agar dalam proses pembakaran menjadi lebih mudah. Adapun sumber energi ini sendiri berasal dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Energi tidal atau gelombang bawah laut. Tidal adalah salah satu sumber energi alternatif yang berasal dari pasang surut air laut. Keberadaan energi ini sudah lama ditemukan, hanya saja masih sangat asing di telinga masyarakat umum. Cara kerja dari energi tidal adalah memanfaatkan pasang surutnya air laut untuk memutar turbin besar pada mesin turbin, sehingga putaran mesin itu akan dirubah atau dikonversi menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah energi gelombang laut atau wave energy. Energi gelombang air laut adalah energi yang memanfaatkan gelombang air laut untuk dijadikan sumber energi listrik. Adapun prinsip kerjanya sendiri adalah dengan mengumpulkan energi dari gelombang laut yang nantinya digunakan untuk memutar turbin dari generator. Jadi, energi gelombang laut dengan energi tidal adalah perbedaannya di kalau energi gelombang laut dia memanfaatkan dari gelombang lautnya sendiri, tapi energi tidal dia memanfaatkan dari pasang surut air laut. Selanjutnya adalah energi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang digunakan sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber energi terbarukan seperti minyak sayur dan lemak hewan. Penggunaan bahan bakar biodiesel mulai digencarkan karena dapat diperbarui dan ramah lingkungan.
Selanjutnya adalah energi etanol. Contoh sumber energi alternatif berikutnya adalah etanol. Etanol merupakan salah satu sumber energi alternatif yang terbuat dari alkohol yang sudah melalui proses fermentasi dari tumbuhan tertentu. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Selanjutnya adalah energi metanol. Hampir sama dengan etanol, metanol atau singkatan dari metil alkohol merupakan suatu bahan bakar alkohol yang dihasilkan oleh kayu. Metanol sendiri terdiri dari metanol murni dan juga metanol yang sudah dicampur dengan bensin. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sumber energi alternatif metanol adalah ia tidak bisa mengakibatkan terjadi korosi pada mesin kendaraannya, sehingga bisa menguntungkan si pengendaranya untuk lebih memperpanjang umur kendaraannya. Selanjutnya adalah energi piezoelektrik atau energi mekanik. Energi alternatif berikutnya adalah piezoelektrik. Yang dimaksud dengan piezoelektrik adalah kemampuan yang dimiliki kristal atau bahan-bahan tertentu yang dapat menghasilkan tegangan listrik jika mendapatkan perlakuan tekanan atau regangan. Artinya, energi piezoelektrik dihasilkan oleh tekanan mekanik. Yang terakhir adalah energi nuklir atau uranium. Energi nuklir juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Reaksi yang terjadi pada nuklir adalah reaksi fisi nuklir dan fusi nuklir. Reaksi fisi nuklir adalah proses pembelahan inti atom menjadi dua inti atom yang lebih kecil. Penggunaan energi nuklir masih menimbulkan pro kontra karena dampak yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari energi alternatif. Kelebihan dari sumber energi alternatif yang pertama adalah energi terbarukan atau renewable energy. Energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Sumber energi seperti matahari dan panas bumi akan selalu tersedia dan tidak pernah habis, seperti minyak bumi atau batu bara. Tidak seperti minyak bumi atau batu bara. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. Energi alternatif tidak menghasilkan limbah yang akan membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Bahan bakar minyak yang digunakan untuk menjalankan mobil, misalnya, menghasilkan banyak gas yang berpengaruh buruk bagi lingkungan. Selanjutnya adalah sumber energi gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, sumber energi alternatif tidak perlu dibeli. Sumber energi seperti sinar matahari, angin, dan air hanya membutuhkan biaya awal untuk instalasi untuk kemudian dapat berjalan dengan sendirinya. Hal ini tentu saja berbeda dengan minyak bumi atau batu bara yang harganya selalu naik. Yang terakhir, pasokan melimpah. Relevansi dari poin ini akan bervariasi untuk tiap lokasinya. Jika berada di daerah dengan banyak sinar matahari, maka Anda akan memiliki banyak pasokan energi surya. Demikian juga jika kita memasang kincir angin di daerah berangin, maka kita akan menerima pasokan konstan energi angin. Berikut selanjutnya adalah kekurangan dari energi alternatif. Yang pertama, biaya instalasi awal tinggi. Biaya instalasi awal untuk pembangkit listrik dari energi alternatif, misalnya, relatif tinggi. Contoh, bendungan perlu dibangun untuk membuat pembangkitan listrik tenaga air. Membangun bendungan termasuk relokasi penduduk, melibatkan biaya yang sangat tinggi.
Selanjutnya adalah penyimpanan dan transportasi. Salah satu alasan utama mengapa energi alternatif belum digunakan secara luas adalah karena penyimpanan dan biaya transportasi yang masih tinggi. Sementara teknologi kincir angin dan pembangkit listrik tenaga air telah semakin disempurnakan, sumber energi lain masih memerlukan banyak penyempurnaan. Selanjutnya adalah tidak dapat diandalkan. Sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alami. Misalnya, jika terjadi kemarau panjang, tingkat produksi pembangkit listrik tenaga air akan terhambat. Demikian pula, tanpa sinar matahari yang cukup, listrik yang dihasilkan juga akan berkurang. Yang terakhir, belum efisien. Pembangkit listrik dari sumber energi alternatif belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Teknologi yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggantikan energi konvensional dengan energi alternatif. Oke, kita ke contoh soal. Salah satu energi alternatif yang bisa dikembangkan dari hewan ternak, terutama sapi atau kerbau adalah A. Biogas, B. Biokerosin, C. Bioetanol, D. Geotermal, dan E. Biomasa. Apakah adik-adik sudah bisa menjawab? Ya, betul sekali. Selamat yang telah menjawab E. Biomasa, karena jawaban Anda tepat. Biomasa sendiri dihasilkan dari pupuk-pupuk atau kotoran-kotoran dari makhluk hidup. Karena sapi dan kerbau bisa menghasilkan kotoran yang akan diubah menjadi pupuk-pupuk untuk dijadikan energi biomasa. Selanjutnya adalah soal-soal untuk dikerjakan oleh kawan-kawan atau adik-adik di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah di kemudian hari bagi kehidupan kita dan juga masyarakat. Saya Resi Amara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.